mungkin ada orang yang ngomongin tentang diri kita, ada yang ngomong atau berkomentar negatif, omongannya pedes ya, dan mungkin akan menyakiti hati kita. Tapi sekali lagi, kita nggak akan sakit hati kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Resutari. Salah satu cara untuk memaksimalkan hukum tarik-menarik yang prinsipnya itu adalah you attract what you are, atau kita akan mendatangkan sesuatu yang memang sesuai dengan diri kita. Maka kita perlu untuk menjaga vibrasi yang kita punya nih teman-teman, energi di dalam diri kita, supaya ada di getaran, di vibrasi, di energi yang frekuensinya serupa dengan apa yang ingin kita manifestasikan. Jadi kalau teman-teman ingin menarik kekayaan, lebih mudah untuk mendapatkan uang, itu kan kita upayakan vibrasi kita, getaran kita, energi kita ada di frekuensi keberlimpahan. Selalu merasa berlimpah, berkecukupan, tidak pernah kekurangan gitu kan. Nah, yang menjadi salah satu tantangannya adalah, dan ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman, gimana caranya membuat getaran kita tetap stabil di energi tertentu, di frekuensi tertentu, padahal kita ada di lingkungan yang mungkin cenderung banyak orang-orang yang belum sama kayak kita energinya, atau banyak yang bilang kayak negatif gitu ya. Gimana caranya kalau kita menghadapi suatu lingkungan yang energinya belum sama kayak kita, atau kita sebut dengan energi negatif? Gimana cara menghadapi saat kita berada di lingkungan yang negatif? Misalnya dalam penerapan ilmu keberlimpahan, kita udah diajari untuk jangan menjelekkan uang, jangan ngomongin negatif tentang uang atau tentang keuanganmu. Kita udah berkomitmen, kita udah punya ilmu keberlimpahan, udah menjaga nih ya vibrasi kita, omongan kita, tingkah laku kita. Tapi ada orang atau ada teman kita di lingkungan kita yang ngomongin jelek nih tentang uang. Entah mungkin bilang lagi gak punya duit, atau lagi ngomongin keuangannya yang lagi down, yang mau gak mau kita denger gitu. Atau malah kita yang diajak ngobrol, diajak bicara, diajak untuk saling mengeluh tentang keuangan. Nah ini kan yang menjadi pertanyaannya, gimana menghadapi situasi seperti ini? Untuk aku pribadi, dalam menghadapi situasi seperti itu, aku masih menerapkan rumus dari Stoa atau filosofi Stoa, Stoicism, yang mana salah satu yang bisa diterapin adalah kita bisa memilah antara mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Aku udah pernah ngebahas tentang hal ini ya, udah beberapa tahun yang lalu, tentang salah satu filsafat, dan sepertinya filsafat atau filosofi Stoa ini cukup ngetren beberapa tahun silam, tapi ini masih cukup ampuh untuk aku terapin, yaitu kita tahu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan salah satu yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah faktor dari luar. Faktor yang umumnya berasal dari luar diri kita, dari lingkungan kita. Misalnya kayak tadi, omongan dari orang lain, perbuatan dari orang lain, itu tidak bisa kita kendalikan teman-teman. Kita nggak mungkin mengendalikan perkataan seseorang, nggak bisa ngatur orang mau ngomong apa tentang diri kita, ya kan? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. So, ya udah gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Respon terhadap omongan, perkataan, atau perbuatan dari orang lain atau orang di luar diri kita. Jadi sekarang kita harus mengendalikan diri kita sendiri, kita harus memperbesar energi di dalam diri kita. Supaya energi kita itu nggak gampang ditarik oleh orang lain, nggak gampang terpengaruh oleh orang lain. Syukur-syukur
energi kita yang bisa mempengaruhi orang lain, teman-teman. Makanya salah satu yang aku terapin dalam merespon ada orang misalnya yang ngomong negatif atau berperilaku negatif, biasanya yang aku lakukan pertama kali itu adalah menjadi pengamat. Ya cukup kita dengerin gitu omongan mereka, cukup kita lihat tingkah laku mereka, hanya menjadi pengamat, tidak ngejudge, tidak menghakimi, tidak melabeli, cukup menjadi pengamat, mendengarkan atau melihat. Baru kalau mungkin orang tersebut minta pendapat atau minta solusi dari kita, baru deh kita bisa ngasih feedback. Tapi kalau dia hanya ngomong, dia hanya berbuat tanpa minta pendapat dari kita, ya udah kita cukup lihat, dengerin, perhatikan, jadi pengamat. Contoh misalnya ada temen atau ada orang yang tiba-tiba marah-marah nih, atau berkeluh kesah tentang keadaannya, tentang ekonominya. Ya udah, kita cukup dengerin, kita cukup jadi pengamat. Atau kalau kalian mau merespon, boleh kayak gini teman-teman. Ini biasanya yang aku terapin ya. Misalnya tiba-tiba ada orang marah-marah gitu, atau mungkin marah-marah sama kita, ngomong negatif atau apalah ya, membawa energi negatif. Nah biasanya aku akan merespon di otak aku tuh kayak, Oke, mungkin orang ini sedang ada masalah. Mungkin tadi di rumahnya sedang bertengkar, atau mungkin ada masalah di rumahnya, atau mungkin dia lagi ada masalah pencernaan, sulit BAB. Jadinya dia marah-marah, dia melampiaskan kemarahannya, dia lagi self defense ya, untuk mempertahankan dirinya, makanya marah-marah kayak gitu. Jadi di otak aku tuh langsung tersugesti kayak gitu, bahwa oke, mungkin ada sesuatu yang melatar belakangi kenapa orang tersebut marah-marah. Atau mungkin ada orang yang ngomongin tentang diri kita, ada yang ngomong atau berkomentar negatif, omongannya pedes ya, dan mungkin akan menyakiti hati kita. Tapi sekali lagi, kita nggak akan sakit hati kalau diri kita tidak mengizinkan sakit hati, teman-teman. Ada satu quotes ya, ada satu kutipan yang itu oke banget nih, dan aku juga jadiin sebagai landasan gitu ya kalau ada orang yang ngomongin negatif tentang diri kita, bahwa ini, orang yang udah bahagia, yang dirinya udah secure, dirinya sudah aman, dirinya sudah happy dengan hidupnya, itu nggak akan mengusik kehidupan orang lain. Nah, itu tandanya kalau ada yang ngomong negatif tentang diri kita atau yang ngomongin kita di belakang dan lain sebagainya, ya udah, kita berprinsip bahwa oke, mungkin kehidupan orang tersebut tidak lebih bahagia dari diri kita. Makanya dia sibuk mencari-cari hal yang buruk dari diri kita, sehingga kayak memvalidasi ketidakbahagiaannya itu, teman-teman. Ya udah, kalau kita punya prinsip kayak gitu, kita akan ini ya, kayak berempati, bersimpati, atau ya kita doain gitu, mungkin hidupnya belum sebahagia aku, makanya masih mencari-cari kesalahan orang lain. Ya udah, kita doain semoga dia juga punya kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Dan yang terakhir, kalau memang sudah mentok, lingkungan kalian itu sudah terlampau negatif, yang udah mengacaukan energi kalian, maka opsi terakhirnya adalah kita hijrah, kita berpindah atau keluar dari lingkungan negatif tersebut, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat kisahnya Rasulullah, saat masyarakat Mekah itu sudah benar-benar nggak bisa dibilangin lagi, benar-benar negatif, ya udah, beliau hijrah ke tempat yang lebih baik. Ya sama kayak kita, kalau udah lingkungan kita itu udah terlalu negatif buat diri kita, ya kita kan yang bisa mengendalikan, memutuskan kita berhak keluar atau enggak. So ya udah, kita keluar aja dari lingkungan negatif tersebut. Kita cari lingkungan baru yang mendukung energi
yang lebih baik untuk diri kita. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.